Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas pertama mata kuliah Pancasila, saya akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila dengan terbentuknya BPUPKI dan Panitia 9 dalam Piagam Jakarta, dan yang terakhir dilanjutkan terbentuknya PPKI. Sebelum menjelaskan lebih dalam, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Zaki Gufron dengan nomor induk mahasiswa 0556317799, program studi S1 Manajemen dari UPPJ Jakarta. Pada tugas pertama ini, saya akan menjelaskan proses terjadinya lahirnya Pancasila. Apa sih itu Pancasila? Pancasila bukan sekedar ideologi negara, tetapi juga merupakan falsafah hidup nasional yang terbentuk dari nilai luhur serta warisan nenek moyang sebelum berdirinya negara ini. Pancasila menjadikan negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang memiliki harga diri dan martabat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 5 pedoman yang dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perumusan Pancasila, terdapat 3 proses. Yang pertama, terbentuknya BPUPKI, selanjutnya Piagam Jakarta, dan yang terakhir terbentuknya PPKI. Yang pertama yaitu terbentuknya BPUPKI. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau biasa yang disebut BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Ada 3 tokoh yang menyampaikan usulan mengenai falsafah atau dasar negara ini. Yang pertama yaitu Supomo, Muhammad Yamin, dan yang terakhir Insinyur Soekarno. Pada usulan yang pertama, Muhammad Yamin, secara tertulis dan lisan, usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan yang kedua yaitu oleh Supomo. Pada 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan usulannya. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perorangan serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Ini adalah 5 usulan yang disampaikan oleh Supomo. 1. Persatuan atau unitarisme, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang kelima, keadilan rakyat. Usulan yang terakhir yaitu oleh Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Kemudian dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan Pancasila. Isinya yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam proses lahirnya Pancasila, yaitu terbentuknya Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 yang melibatkan 9 tokoh nasional untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang membuat rumusan Pancasila. Anggota Panitia 9 itu yaitu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, serta anggotanya Habib Usno, Abdul Qohar, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hasyim, Marimis, dan Muhammad Yamin. Setelah terbentuknya Panitia 9, inilah rumusan dasar negara yang terdapat dalam Piagam Jakarta.
Satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Karena rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim saja. Hal itu yang menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah BPUPKI dibubarkan pada 7 Agustus 1945, terbentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. PPKI bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan dan meresmikan Undang-Undang Dasar serta Pancasila sebagai dasar negara. Tokoh penting yang ditunjuk menjadi ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Jumlah anggota awalnya adalah 21 orang yang berasal dari berbagai wilayah dan suku di Indonesia. Dalam sidang PPKI, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah bunyi Pancasila yang disahkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengetahui proses lahirnya Pancasila, selanjutnya, apa sih nilai yang tercermin dari peristiwa lahirnya Pancasila ini? Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan. Perbedaan pendapat dalam proses perumusan Pancasila tidak memecah belah, melainkan mempererat tali silaturahmi bangsa. Yang kedua yaitu toleransi dan menghargai perbedaan. Peristiwa ini mengajarkan pentingnya toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Sikap yang ketiga yaitu sikap rela berkorban. Perumusan Pancasila membutuhkan banyak pengorbanan, baik waktu, biaya, tenaga, dan lainnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sangat berpengaruh pada generasi saat ini. Nilai persatuan dan toleransi sangat relevan untuk generasi sekarang, terutama dalam menghadapi tantangan keberagamaan di era globalisasi. Generasi muda dapat belajar untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah, sebagai dicontohkan para pendiri bangsa dalam proses lahirnya Pancasila.